Yang terhormat Bapak Suwito, SEMSI, AK, CSRS, CSRA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nurhamzah Jabar, mahasiswa Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang etnografi. Ada beberapa hal yang akan saya bahas mengenai etnografi, yaitu pengertian etnografi, yang kedua, sejarah etnografi, yang ketiga, metode penelitian etnografi, yang keempat, teknik pengumpulan data dalam etnografi, yang kelima, analisis data dalam etnografi, yang keenam, kelebihan dan kekurangan etnografi, yang ketujuh, cara penelitian etnografi, yang kedelapan, yaitu penerapan etnografi dalam berbagai bidang. Nah, pernahkah kamu mendengar tentang etnografi? Bagi kamu yang belum familiar, video ini akan mengupas tuntas tentang metode penelitian yang unik dan menarik ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa like, subscribe, and comment. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian etnografi. Etnografi adalah sebuah metode penelitian dalam ilmu sosial dan kualitatif yang berkaitan dengan pengamatan langsung kelompok atau masyarakat tertentu. Dalam konteks ini, penelitian secara langsung terlibat dalam situasi atau lingkungan yang diamati untuk memahami budaya, nilai, norma, dan interaksi sosial yang ada di dalamnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks sosial yang mereka teliti. Yang selanjutnya yaitu sejarah etnografi. Pendekatan awal. Etnografi pertama kali diperkenalkan sebagai cara untuk mempelajari kehidupan suku-suku asli oleh antropolog Inggris Bronislaw Malinowski pada awal abad ke-20. Hal ini menunjukkan bahwa etnografi awalnya dikembangkan sebagai metode penelitian yang digunakan dalam antropologi untuk memahami cara mendalam budaya dan kehidupan masyarakat yang berbeda, terutama suku-suku yang belum banyak terpapar oleh pengaruh modern. Perkembangan konsep. Pada akhir abad ke-20, etnografi mengalami perkembangan konsep yang lebih luas, melibatkan teori-teori antropologi budaya dan sosial yang berkembang. Pada akhir abad ke-20, bidang etnografi mengalami perkembangan konseptual yang lebih luas. Hal ini terjadi dengan melibatkan teori-teori dari antropologi budaya dan sosial yang terus berkembang. Dengan kata lain, etnografi tidak hanya membatasi diri pada pengamatan dan deskripsi kebudayaan suatu masyarakat, tetapi juga mengintegrasikan pemikiran dan teori dari bidang antropologi lainnya untuk memahami lebih dalam tentang dinamika sosial dan budaya yang ada. Selanjutnya, digitalisasi data. Seiring perkembangan teknologi, etnografi mulai memanfaatkan alat digital untuk merekam, menganalisis, dan mendokumentasikan hasil penelitiannya. Hal ini mencerminkan transformasi dalam cara etnografi dilakukan, di mana teknologi memberikan sarana baru untuk memperluas kapabilitas penelitian, termasuk penggunaan perangkat lunak, perangkat keras, dan platform digital untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data etnografi dengan lebih baik dan efisien. Selanjutnya yaitu metode penelitian etnografi. Pertama yaitu observasi mendalam. Metode tersebut mencakup pengamatan yang cermat dan detail terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat atau kelompok yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk memahami dengan lebih baik dinamika, pola, interaksi sosial, norma, nilai, dan kegiatan sehari-hari yang terjadi dalam konteks yang diamati, dengan fokus pada detail-detail kecil dan interaksi yang terjadi.
Observasi mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya dan kehidupan sosial masyarakat atau kelompok yang diteliti. Yang kedua yaitu wawancara terstruktur. Dalam etnografi, wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dari informan dengan berbagai latar belakang. Tujuan utamanya dari wawancara terstruktur adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif tentang pengalaman, pandangan, nilai, norma, dan praktik kehidupan sehari-hari dari informan yang menjadi subjek penelitian etnografi. Yang ketiga yaitu keterlibatan di lapangan. Peneliti secara langsung terlibat dalam masyarakat atau kelompok yang diteliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan sehari-hari mereka. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan sehari-hari mereka melalui pengamatan langsung, interaksi, dan partisipasi dalam aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam konteks tersebut. Keterlibatan lapangan memungkinkan peneliti untuk membangun hubungan yang kuat secara subjek penelitian, memahami konteks sosial, budaya, dan lingkungan secara baik, serta mengumpulkan data yang lebih kaya dan mendalam untuk analisis etnografis. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dalam etnografi. Yang pertama tekniknya yaitu observasi partisipatif. Peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari masyarakat atau kelompok yang diteliti. Yang kedua, wawancara terstruktur. Peneliti mendekati informan tanpa daftar pertanyaan baku, memberikan kebebasan pada narasumber untuk berbicara. Yang ketiga yaitu studi dokumen. Data diambil dari arsip catatan pribadi, foto, rekaman, dan dokumen lainnya untuk menambah pemahaman peneliti tentang kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu analisis data dalam etnografi. Yang pertama yaitu klasifikasi temuan. Proses mengelompokkan data untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dalam penelitian. Yang kedua, interpretasi hasil. Memaknai data yang dikumpulkan untuk menghasilkan pemahaman yang dalam terkait dengan masyarakat atau kelompok yang diteliti. Yang ketiga yaitu triangulasi data. Membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik observasi, wawancara, maupun studi dokumen untuk memastikan keakuratan dan validitasnya. Kelebihan dan kekurangan etnografi. Kelebihan etnografi adalah memberikan pemahaman mendalam tentang kehidupan sehari-hari masyarakat atau kelompok tertentu. Dan kekurangan etnografi adalah proses pengambilan data yang panjang dan rumit, serta kemungkinan adanya bias peneliti. Selanjutnya yaitu contoh penelitian etnografi. Contoh pertama adalah studi di Indonesia, yaitu penelitian etnografi tentang kehidupan masyarakat suku di daerah pedesaan. Kedua yaitu eksplorasi urban, etnografi dalam kota modern untuk memahami pola hubungan sosial di lingkungan urban. Yang ketiga, analisis di sekolah. Contoh penelitian etnografi tentang interaksi siswa dan pola pengajaran di sekolah menengah. Bahasan yang terakhir yaitu penerapan etnografi dalam berbagai bidang. Yang pertama, perkembangan produk. Yang kedua, perencanaan kota. Yang ketiga, pembangunan komunitas. Dan yang keempat yaitu studi perilaku konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.